Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Damayola dengan nomor pokok mahasiswa 101211492 dari kelas C10 Manajemen. Untuk memenuhi tugas teknik negosiasi dan komunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang tema andai saya menjadi. Untuk cita-cita saya sendiri, dari kecil saya bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri sipil yang merangkap juga menjadi pengusaha. Untuk alasan mengapa saya ingin menjadi pegawai negeri sipil, itu yang pertama secara umumnya itu untuk membuat bangga kedua orang tua. Dan yang kedua itu untuk agar saya bisa berbakti dalam artian mengabdi kepada negara dan khususnya kepada masyarakat yang ada di daerah saya. Dulu sering banget yang bilang kepada saya, kenapa sih gitu pengen jadi pegawai negeri sipil, padahal kan gaji mereka nggak seberapa. Dan juga banyak orang yang beranggapan bahwa para pegawai atau para pejabat itu dibilang buruk, seperti sering korupsi, sering memakan uang rakyat dan sebagainya. Padahal menurut saya pribadi itu mah hanya beberapa oknum saja yang berbuat demikian. Jadi tidak semua pejabat itu memiliki sifat-sifat seperti suka korupsi, suka menyalahgunakan dana dan sebagainya. Untuk sifat-sifat seperti itu sebenarnya hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja. Tetapi banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa semua pejabat atau semua pegawai memiliki sifat yang demikian, padahal itu hanya beberapa saja. Itu menurut pendapat saya pribadi. Dan itu menurut saya alasan yang paling kuat saya ingin menjadi pegawai negeri sipil itu karena ketika kita bisa berguna bagi orang lain, ketika kita bisa membantu sesama, membantu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan saya juga ingin menghilangkan asumsi masyarakat yang menurut mereka bahwa pegawai atau pemerintahan itu memiliki sifat-sifat yang buruk. Jadi kayak mengubah pola pikir mereka bahwa tidak semua pejabat dan tidak semua pegawai itu memiliki sifat-sifat yang buruk. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, alasan saya ingin menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya ingin membuat orang tua saya bangga, ingin bisa mengabdi sekaligus bisa melayani masyarakat. Itu adalah beberapa alasan saya ingin menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu saya juga berkeinginan menjadi seorang pengusaha. Dari dulu saya sangat tertarik sekali di dunia peternakan, baik itu seperti ternak ayam, bebek, dan juga di bidang pembudidayaan ikan, udang, dan beberapa hewan air tawar dan sejenisnya. Dulu pas SMA ada om yang memiliki budidaya ikan. Saya dulu sering membantu beliau untuk memberi makan ikan. Saya juga sering bertanya bagaimana cara pembudidayaan yang baik agar ikannya bisa panen dengan baik, di umur berapa mereka bisa dipanen, dan omset pendapatan per bulan atau per 3 bulan dari pembudidayaan. Dan saya juga sering bertanya tentang jenis makanan apa yang sering diberikan kepada ikan-ikan tersebut. Andai nanti kalau saya ini berhasil menjadi seorang pengusaha, baik itu di bidang peternakan atau di bidang budidaya perikanan nanti, saya ingin menjadi seperti Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan. Saya sangat kagum sekali dengan beliau karena beliau memiliki pola pikir yang sangat luar biasa, yang dimana Ibu Susi Pujiastuti ini hanyalah lulusan SMP.
Beliau sempat melanjutkan SMA-nya di Yogyakarta, namun pada saat kelas 2 SMA beliau memilih untuk mengundurkan diri. Dan sebelum diangkat menjadi menteri, Bu Susi Pujastuti mengambil paket untuk SMA. Hal yang paling saya ingat dari sistem waktu Ibu Susi Pujastuti menjadi Menteri Perikanan adalah dengan kegiatan beliau, dengan kebijakan beliau, yaitu menenggelamkan semua kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Contohnya masih ada kapalnya di Pangandaran, salah satu kapal dari luar negeri yang berhasil ditenggelamkan oleh Ibu Susi Pujastuti. Dan dengan adanya kebijakan ini, tercatat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tercatat 488 kapal berhasil ditenggelamkan. Kapal-kapal yang berhasil ditenggelamkan ini berasal dari beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Dan dengan adanya kebijakan ini, stok ikan di Indonesia meningkat menjadi 76%, dan ini juga berdampak baik bagi ekspor ikan Indonesia ke luar negeri. Dan ini sangat diapresiasi oleh pemerintah Indonesia. Namun ada juga beberapa pemerintah yang menganggap atau merespon ini bersifat negatif. Tetapi kalau dari saya pribadi, saya sangat setuju dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti. Namun untuk di semua kebijakan itu pemerintah jauh lebih paham dan jauh lebih mengerti daripada kita, karena pemerintah sudah pasti tahu dampak apa yang akan terjadi bila ini terjadi dan lain sebagainya. Jadi kita masyarakat hanya perlu mematuhi segala kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang andai menjadi. Jika terdapat beberapa kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.